Kami dari The Lajang Production mengucapkan Selamat Hari Guru Sedunia. Hai. Berjumpa lagi bersama kami di Bincang Luang. Bincang-bincang di waktu yang luang bersama saya Kakak Dokling. Hari ini nih kita bakal bincang-bincang bareng narasumber yang kece badai, dua orang yang masih muda, energik. Oke guys, tetap stay tune di channel kita di Bincang Luang. Bincang-bincang di waktu luang bakal membahas seputar dunia pendidikan, sosial, ekonomi dan budaya. Tentunya di sini bakal ada informasi-informasi yang menarik buat kalian semua nih. Pokoknya jangan kemana-mana, tetap stay tune di channel kita, patengin terus. Bakal ada ilmu-ilmu yang bermanfaat buat kalian semuanya nih. Nih spesial hari ini Hari Guru Sedunia 5 Oktober 2021. Kita bakal bincang luang memperingati Hari Guru Sedunia nih bareng Bapak Fauzan Ihsani SPD dan juga Ibu Nur Komaroh SSI. Ini kawan bincang kita nih udah hadir dua orang yang masih muda, masih ya keren banget, masih muda, terus udah kerja jadi guru lagi nih. Oke, spesial edisi Hari Guru Sedunia nih. Buat kawan-kawan pokoknya tetap stay tune terus, patengin akun Instagram kita di Bincang Luang, juga di SMAN 1 Bunga Raya. Juga jangan lupa subscribe nih buat channel YouTube kita di Bincang Luang Podcast dan juga kanal YouTube di SMAN 1 Bunga Raya. Jangan lupa di subscribe juga, jangan lupa like dan komennya juga nih buat kawan-kawan yang nonton nanti. Pokoknya tonton terus acara kita sore hari ini nih, bakal bincang-bincang spesial edisi buat guru-guruku di seluruh tanah air dimanapun berada sekarang. Semoga sehat selalu juga nih, edisi spesial Hari Guru nih. Tentunya kita semua nih punya guru, punya ya orang-orang yang membimbing kita sampai sukses. Saya di sini juga nih tentunya ada guru saya, terus ada orang-orang yang nyemangatin saya juga tentunya dari Bapak Ibu guru nih. Oke guys, nggak lama-lama nih kita langsung ngobrol sama kawan bincang kita nih. Teman bincang kita kali ini udah hadir nih dua orang yang masih muda. Dua-duanya masih muda, kita bakal bincang-bincang nih spesial Hari Guru nih. Tentunya punya guru kan, aduh nih ya, buat Bu Kokom dan Faisan pasti punya guru. Ya sampai sekarang sukses ini ada guru yang mengantarkan kita sampai di titik sekarang ini tentunya kan. Berkat ilmu-ilmunya, berkat ya nasihat-nasihatnya nih. Oke guys, biar lebih kenal lebih dekat sama narasumber kita nih, kita langsung aja ngobrol nih ataupun kenalan, biar kawan-kawan kenal terus ya lebih deket juga nih buat kawan bincang kita nih. Mungkin dari Bu Kokom dulu boleh kenalin dulu diri nih, biar pada kenal kawan-kawan kita yang lagi nonton langsung nih. Halo teman bincang di Bincang Luang, nama saya Nur Komaroh, biasanya dipanggil Kokom. Saya lahir tanggal 5 April tahun berapa ya? 1990 atau aduh, tua banget ya. Tua banget ya. Atau kayaknya masih muda nih, lahir tahun 2000-an kayaknya. Aduh. Ya. Anak-anak milenial kan lahirnya tahun 2000 atau tahun masih 90-an juga. Masih anak-anak 90-an. Oh, masih anak-anak 90-an. Masih belajar main kelereng-kelereng. Oh, masih zaman-zamannya anak-anak 90-an lah. Ya, masih lah. Saya lahir tahun 1996 di Jambi. Lahir di Jambi. Terus lahir numpang lahir aja atau besar di sana sampai? Kebetulan saya cuma numpang lahir di Jambi. Numpang lahir aja di Jambi. Iya. Terus dari SD, SMA di sini. Kebetulan saya lulusan SMA Negeri 1 Bunga Raya. Saya alumni di sini dan kemudian ngajar di sini. Terus untuk kuliahnya di mana nih kuliah? Kebetulan saya kuliah di Jawa di Universitas Negeri Yogyakarta. Berarti kuliahnya di Jawa, lahirnya di Sumatera di Jambi, besar di Riau berarti. Di Riau ya. Besar di Riau, terus cari ilmu sampai ke Jawa. Berarti gurunya juga banyak deh, dari guru mulai di Jambi, di Riau, bahkan sampai di perguruan tinggi di Jambi. Ini gurunya banyak. Mana tahu ada guru-gurunya Bu Kokom, mau disapa dulu guru-gurunya. Halo guru-guru SMA 1 Bunga Raya, kebetulan
Dulu saya muridnya, sekarang saya jadi disebutnya apa ya? Rekan kerja. Terima kasih udah mau menerima saya di SMA 1 Bunga Raya. Terus ada lagi Buat untuk dosen-dosennya? dosen-dosen saya di UNY, Universitas Negeri Yogyakarta, Pak Jaslin. Pembimbing spesial nih. skripsi. Pembimbing skripsi nih, pembimbing spesial Bu Kokom nih, Pak siapa? Pak Jaslin Ihsan. Pak Jaslin Ihsan. Sama namanya sama Iya, Pak Ihsan. dengan Tapi ini Pak Fauzan. Semoga sehat selalu ya Pak Jaslin, Amin, semakin betul. sukses terus. Ya, bahagia selalu buat Pak Jaslin karena membimbing Bu Kokom sampai selesai skripsi kan. Iya, sampai sekarang. Mungkin itu aja udah cukup Bu Udah, Kokom. itu aja. Mau ya tadi sedikit perkenalan singkat dari Bu Kokom, dari kawan teman bincang kita satu ini. Yang satu lagi mungkin kita boleh kenal juga nih sama Bapak yang masih muda nih, Pak Fauzan Ihsani. Boleh diperkenalkan Pak, mana tahu nanti ada yang kenal nama, Iya. nggak tahu orangnya, kenal orangnya nggak tahu namanya asalnya, boleh diperkenalkan. Oke, halo kawan-kawan sobat bincang. Jadi perkenalkan, nama saya Fauzan Ihsani. Saya kelahiran dari Magelang Lahir di Magelang, Iya. Jawa. dan kelahiran saya tanggal 18 Maret. Tahunnya berapa, Pak? Tahun Kira-kira? masih 90-an juga. Iya, Masih 90. 90, Pak. Oh, lebih pas tepatnya. nih, 90-an. Seperti yang Bapak bilang tadi, udah berumur juga, Pak. Oh, di tahun masih berarti di Iya. 90-an berarti ya. Tapi kalau jiwa jangan ditanya lah. Saya tetap masih jiwa muda, Pak. Ya, kalau Iya. masih 90-an masih anak-anak muda lah, masih semangat-semangatnya nih. Masih produktifnya karena usia produktif Betul, kan betul. 18 sampai 35 tahun. Iya, betul. Kemudian asal saya, Pak, Asalnya saya dari dari Magelang. Magelang. Saya asli kelahiran Magelang. Kemudian Magelang di Jawa. Jawa Tengah. Oh, Jawa Tengah ya. Magelang. Sudah pernah ke Jawa Tengah? Sudah pernah ke Cilacap, di sana pernah. Oh, Cilacap tuh Jawa Tengah tapi ujung sebelah barat. Udah ujung ya. Iya, ujung paling barat di Jawa Tengahnya. Pernah ke tempat saudara di sana. Oh gitu, iyalah. Kemudian kami kemarin pendidikan di SDN Payaman 2 itu di Kabupaten Magelang. Kemudian SMP-nya SMPN 9 Magelang, Berarti masih SMA-nya SMAN 1 Gerabak. Kemudian kuliahnya di Universitas Negeri 11 Maret di mana Pak? Bapak tahu? 11 hari Pak, Solo. Surakarta. Oh, Surakarta. Surakarta. Ya, masih di Iya, Surakarta. Di tempat asal 11. usulnya Pak Jokowi. Di tempat asal usul Pak Jokowi, Surakarta ya. Iya. Di Surakarta berarti masih masuk Jogja Surakarta ya? Berbeda ya? Iya berbeda. Kalau Jogja itu daerah istimewa, dia tersendiri. Kalau Surakarta dia nanti berjalan ke arah Provinsinya berarti di timur. Masih Jawa Tengah. Masih Jawa sama Tengah. Jawa Tengah juga. Masih sama Jawa Tengah juga. Iya. Mudah-mudahan saya bisa sampai sana nanti. Ya. Amin. Ayo kita- Kapan-kapan kalau misalkan ada waktu, Liburan Om Dokling dong, Pak. boleh ya. Oke, boleh nanti kita Ini liburan. dekat juga kampusnya UNY sama dengan UNS. Oh. Nah, jadi kita sama-sama dari Berarti antara Surakarta Jawa ya. sama UNY deketan juga lah ya. Dekat, Dekat. jarak 1 jam ya kalau naik kereta Iya. ya. Naik kereta api cuma 1 jam saja. Jadi bisa 1 terjangkau. jam ya masih deket lah ya. Deket banget gitu. Iya. Oke nih lanjut aja, tadi udah perkenalan singkat tadi dari Pak Fauzan dan juga Bu Nur Komaro nih dari kawan bincang kita. Mungkin kita nih spesial hari ini nih Hari Guru Sedunia nih. Tentu kita nih punya guru masing-masing sampai bisa sukses sampai sekarang ini nih. Iya. Dan juga sekarang kesibukan apa nih sekarang? Ngajar kan? Ya, sama masih ngajar. Masih Sama-sama ngajar. berarti Jadi- udah mengajar sekarang nih. Iya, kita ngajar bareng-bareng di SMA 1 Bunga Raya. Iya. Jadi selain dulu punya guru, sekarang menjadi guru bahkan. Iya, betul. Berarti jadi pernah punya guru dan sekarang pun jadi guru dan punya murid berarti ya. Iya, alhamdulillah. Jadi kira-kira mungkin dari Pak Fauzan kira-kira kenapa termotivasi nih jadi seorang guru nih? Nah, kalau motivasi ini sangat bersejarah, Pak. Sangat bersejarah. Historisnya itu sangat luar biasa. Iya. Jadi salah satu motivasi saya menjadi seorang guru adalah figur sosok ayah saya yang beliau adalah seorang guru di mana beliau itu mendedikasikan diri dia di masyarakat baik di dunia pendidikan ataupun di lingkungan tempat tinggal. Jadi bagaimana ketulusan beliau terhadap masyarakat itu benar-benar sangat menginspirasi saya. Jadi disitulah salah satu motivasi saya untuk menjadi seorang guru. Berarti terinspirasi dari sang ayah nih, Iya, jadi betul. guru, terus
ya pengen meneruskan perjuangan juga dari orang tuanya kan. Jadi guru, jadi mungkin orang tua nih guru saat pertama kita belum kenal apa-apa juga orang tua. Iya betul. Mungkin ya terinspirasi dari situ, karena guru tuh tidak hanya di sekolah buat kawan-kawan nih. Guru itu ada yang kalau di sekolah di formalnya, ada juga yang non formalnya. Karena nggak hanya guru di sekolah, juga di luar sekolah kita juga kadang ada guru lain. Nah, buat kawan-kawan. Mungkin itu tadi yang jadi motivasi Pak Ihsan ini. Iya. Mungkin dari orang tuanya terinspirasi terus pengen menjadi guru juga. Iya betul. Oh. Karena mengamalkan ilmu itu sangat luar biasa pahalanya. Kita dari sisi agama pun dapat, dari segi sosialnya pun sangat luar biasa. Yang penting kita dapat berbuat baik buat orang lain lah. Terus ya apa yang kita punya harus kita amalkan juga, mudah-mudahan berguna juga nih. Betul. Sangat menginspirasi juga nih. Dokling. Kalau buku hukum ini kan kayaknya kalau secara akademisi bukan dari keguruan, kok bisa sampai jadi guru nih, gimana nih ceritanya nih? Betul. Saya tuh lulusan S1 kimia. Jadi dulu Berarti bukan pendidikan kimia, tapi kimia murni nih. Iya, kimia murni. SSI Sarjana Sains. Sarjana Sains ya. Dari zaman lulus kuliah, lulus SMA, saya benar-benar nggak mau jadi guru. Tapi takdir Tuhan berkata lain jadi guru. Iya, betul. Karena disinilah ladang rezeki. Ladang gitu, rezeki dan radang amalnya Bu Koko Amin, mungkin. semoga. Bisa jadi guru kan. Ya mungkin kita juga nggak mesti juga kadang terniat jadi apa gitu kan. Ilmuwan dulu. Pengen jadi ilmuwan kan kayak Albert Einstein gitu ya. Niatnya jadi ilmuwan mungkin kan, Tapi bisa diterapkan, malah justru lebih bagus sebenarnya kalau di dunia pendidikan ya. di dunia pendidikan. Tapi mungkin kita sampai juga jadi seorang guru. Tapi Albert Einstein pun bisa punya murid juga kan. Ada asisten sih lebih Asistennya. tepatnya. Oke, tadi tanya-tanya sekitar motivasinya. Mungkin kalau dari Pak Ihsan memang jadi seorang guru, kalau dari Bu Kokom ini mungkin dari ilmu murninya berarti ya, bukan dari ilmu pendidikannya. Iya. Tapi ilmunya lebih memperdalam ke kimia juga berarti ya, kimianya ya. Jadi awalnya tuh masuk ke sini ingin jadi laboran kan. Di Tapi lab. ternyata terkendala sama COVID. Oh, COVID-19 Jadi akhirnya, ya. Karena dibutuhkan pengajar juga, akhirnya masuklah di situ. Awalnya nggak pingin, kayak takut gitu kan. Bingung karena jadi guru karena masih muda awal-awal. Masih Terus awal, belum gimana pernah sih jadi ngajar, guru? kan. Oh, ternyata rupanya jadi guru tuh seperti ini. Aduh. Ada serunya, apalagi Ada kalau serunya. ketemu sama siswa-siswa kan. Iya. Siswa-siswa comel saya. Mungkin ada siswanya nih, ada gurunya. Oke nih tadi seputar motivasi nih. Jadi seorang guru, mungkin Pak Fauzan tadi terinspirasi dari orang tuanya. Terus nih bagaimana nih kalau menurut Pak Fauzan nih eksistensi jadi guru nih, menurut Pak Fauzan gimana nih? Jadi berawal dari sebuah filosofi Pak ya, yang namanya guru itu digugu dan ditiru. Digugu dan ditiru. Jadi sebagai seorang guru itu mempunyai sebuah peran yang sangat luar biasa sebenarnya Pak. Sebenarnya saya pun tidak punya keinginan menjadi seorang guru. Karena apa? Amanah yang diemban tuh sangat luar biasa berat. Jadi sebagai seorang guru itu bukan cuma sebagai pengajar saja, tetapi kita juga harus bisa mendidik, mengarahkan siswa ke hal yang lebih baik. Itu yang paling berat. Itu yang paling berat. Jadi saya sangat salut kepada orang-orang yang benar-benar bisa tulus istilahnya memberikan hidupnya dalam dunia pendidikan. Ya seperti contohnya ayah saya. Jadi beliau pun ketika berperan dalam keluarga sangat memberikan afeksi, perlindungan kepada keluarganya sangat luar biasa dan memberikan nafkah. Kemudian ketika dalam masyarakat beliau pun bisa memberikan kontribusi yang sangat luar biasa. Bahkan beliau pun pernah menjadi pemimpin juga karena beliau backgroundnya adalah guru agama. Jadi ketika di masyarakat pun beliau sering mimpin ngaji, imam sholat di masjid. Jadi di dalam masyarakat pun sangat istilahnya keberadaannya tuh dibutuhkan. Jadi sosok seperti itulah yang sebenarnya harus kita kerjakan sebagai seorang guru, karena memang yang paling berat itu untuk mengelangkah ke sana. Memang gampang sih kalau jadi guru mengajar ya Bapak ya. Tapi ketika kita menjadi seorang pendidik, merubah sebuah bangsa, itu adalah suatu hal yang sangat luar biasa dan itu membutuhkan banyak sekali energi dan juga hal-hal positif dari yang ada di dalam diri kita. Itu Pak.
Yang penting kita lakukan yang terbaik itu. Iya, kita harus punya ketulusan, Pak. Ketulusan dalam Harus tulus. mengajar. Iya. Ya. Oke, mungkin itu tadi gimana sih eksistensinya jadi seorang guru nih? Kalau tugas kita sebagai seorang guru tuh apa hanya sekedar ngajar atau ngapain aja sebenarnya nih? Itu seperti yang saya jelaskan tadi, Pak. Peran guru tuh kalau ini menurut analisis secara umum ya, guru tuh mempunyai 2 peran, Pak. Sebagai pendidik dan juga pengajar. Kalau sebagai pengajar ya yang kita lakukan ketika di dalam kelas kita menyampaikan sebuah materi-materi itu adalah sebagai pengajar. Tapi sebagai pendidik kita itu harus melakukan sesuatu hal yang lebih, yaitu melakukan perubahan-perubahan terhadap perilaku siswa. Terkadang siswa ini kan dia bukan anak kita, Pak, tapi kita harus mengajarkan bagaimana anak itu berperilaku. Karena sekarang tuh melihat kondisi di masyarakat, di sekolah kita saja ya, Pak ya. Siswa itu untuk istilahnya menghargai orang yang lebih tua itu udah sangat kurang. Nah, itu adalah tugas dari kita sebagai seorang pendidik, dan itu yang paling berat daripada peran kita sebagai seorang pengajar, Pak. Itu. Berarti peran lain daripada seorang guru itu ya cukup luar biasa ya. Bagaimana buat siswanya itu berhasil, tidak hanya mengajar, cuma juga mendidik anak-anak ini. Betul sekali, Pak. Oke, tadi bagaimana sih tugasnya kalau ini gimana kalau Bu Koko nih perasaannya jadi guru muda? Aduh, kalau jadi guru muda ya, apalagi nih cewek ya. Ada banyak yang iseng sih ada. Gitu. Apalagi ngajarnya di SMA kan. Lagi ya bandel-bandelnya lah masa-masa puber kan. Pernah digodain sama anak muridnya? Pernah lah, pasti pernah. Pernah ya. Masih nampak muda loh, Bu, sama siswanya. Masih nggak ada judanya ya. Iya, mungkin kalau jalan bareng masih kelihatan sama ya. Cuman ya gitu, meskipun mereka yang ada yang isengnya, ternyata dari mereka juga kita belajar. Dari mereka juga kita belajar. Karena nggak cuman kita yang ngajarkan mereka, cuma kita bisa belajar dari mereka juga berarti ya. Namanya ilmu kan kita bisa belajar kapan saja dan dari mana saja ya. Itu tadi mungkin Bu Kokom kalau jadi guru muda ya. Kalau Pak Isan nih jadi guru udah berapa tahun? Udah lama? Kalau jadi guru yang sebenarnya itu dari tahun 2015, Pak. 2015 sudah jadi. Pertama kali saya menginjakkan kaki di SMA 1 Bungaraya, sampai sekarang inilah saya menjadi guru, menunjukkan sebuah eksistensi. Mencoba ya, Pak. Ini masih mencoba nih ya. Berarti setelah lulus langsung ke Riau dulu berarti? Atau di Jawa pernah ngajar? Pernah bekerja juga, tapi bukan sebagai guru pengajar ya, tapi sebagai guru pendamping. Mungkin Bapak pernah mendengar istilah guru pendamping? Iya, ada guru di sekolah pendamping. Inklusi. Jadi ada iya. sekolah namanya Sekolah Menengah Al Firdaus yang ditaungi oleh 3 serangkai. Jadi disitulah saya menjadi seorang guru pendamping, di mana peran saya adalah mendampingi seorang anak berkebutuhan khusus. Ya, dia belajar dalam satu kelas bersama dengan anak-anak yang punya kemampuan normal atau dikatakan anak-anak reguler. Jadi di situ bagaimana metode pengajaran seorang guru, saya harus memodifikasi dan menyampaikan apa sih materi yang harus bisa diterima oleh anak tersebut. Karena anak kebutuhan khusus ini juga harus perilaku dengan perilaku yang khusus kan. Betul sekali, Pak. Bagaimana menangani anak-anak kebutuhan khusus ini? Iya, kita nggak boleh emosi, Pak. Kita harus bersabar, harus ngomong. Jadi kalau misalkan kita emosi, itu tidak akan terjadi sinkronisasi antara saya dengan anak-anak. Iya. Luar biasa sekali ya. Iya, luar biasa. Kalau di sekolah inklusi dengan anak kebutuhan khusus, kita harus pendampingan dengan ilmu-ilmu khusus juga. Iya, betul. Oke, tadi bagaimana perasaan jadi guru masih muda sekarang? Terus apa sih nih, ada keluh kesahnya nggak nih mungkin dari Bu Kokom atau Pak Isan? Kalau jadi guru keluh kesahnya? Oh, kalau ini dari mengajar saya dari tahun 2015 sampai sekarang ya, mungkin Bu Kokom merasakan juga bahwasanya jadi guru tuh ternyata bukan hanya mengajar saja, Pak. Bukan hanya kita berdiri di depan kelas saja, tetapi banyak sekali yang harus kita persiapkan, sama kayak contohnya RPP. Kemudian belum lagi tugas-tugas dari kepala sekolah di bagian kekasiswaan, entah di bidang OSIS, organisasi, atau mungkin kayak kegiatan sekarang ini, Pak. Nah, ini kan juga sebuah loyalitas kita terhadap istilahnya instansi ya, terhadap sekolah. Jadi kita sebagai seorang guru tuh juga harus punya sebuah karya kan.
Jadi kita harus melakukan sesuatu untuk dunia pendidikan itu. Kalau Bu Kokom nih banyak senangnya apa banyak susahnya nih, karena kan bukan dari keguruan kuliahnya nih. Kayaknya banyak senangnya atau masih banyak bingungnya? Banyak senangnya sih, apalagi kalau kan? sekarang udah mulai tatap muka terbatas kan, jadi bisa lebih kenal sama siswanya. Cuman kalau keluh kesahnya sih zaman COVID dulu sebelum tatap muka itu cukup menguras energi juga karena ada beberapa siswa yang emang punya alasan tertentu untuk bisa masuk ikutin pelajaran. Karena pandemi mungkin kan kita juga harus bekerjanya lebih ekstra kan, karena menggunakan media pembelajaran. Pada saat itu tuh belajar jadi guru itu mengajar nggak cuman di jam ngajar, tapi 24 jam. 24 jam. Tapi itu emang gitu memberikan yang terbaik juga. Oke. Itu tadi mungkin keluh kesahnya nih. Mungkin kita juga akan menjawab pertanyaan daripada penonton setia kita nih. Oke, buat kawan-kawan penonton, sekali lagi jangan lupa subscribe akunnya Bincang Luang dan SMA 1 Bunga Raya di YouTube, dan juga follow IG-nya Bincang Luang dan juga SMA 1 Bunga Raya. Nantiin terus kita bakalan buat info-info menarik, bincang-bincang seputar dunia pendidikan, ekonomi, budaya, dan sosial. Tentunya bakal nambah wawasan banget nih. Oke nih, pertanyaan dari kawan-kawan Explore Bunga Raya. Mau tanya nih kepada Bapak Ibu guru semuanya, gimana caranya mengatasi anak yang kecanduan game online atau main chip nih. Semoga pertanyaan ini yang jawab Bu Kokom. Hanya request nih. Aduh, request nih ya. Buat Bu Kokom nih, buat anak kecanduan game online tuh gimana Bu? Biar segera tobat. Oh, kalau untuk game online ya, salah satunya itu menggunakan waktu sebaik mungkin selain dengan handphonenya. Misalnya olahraga kah, atau belajar kah, atau membaca buku. Atau kita buat kegiatan seperti ini di waktu kan luang kan. Jangan dihabiskan untuk main gadget aja gitu, ya kan. Tadi itu bisa salah satunya caranya ya itu untuk memanajemen waktu. Selain manajemen waktu juga membuat komunitas kah atau apapun yang lebih bermanfaat. Bukan berarti game online nggak bermanfaat ya. Game online tuh bisa bermanfaat ketika dikerjakan di waktu-waktu tertentu. Bukan di setiap hari kayak gitu. Gitu sih. Itu tadi pertanyaan dari Explore Bunga Raya mungkin sudah dijawab dari Bu Kokom langsung nih. Kayaknya adminnya Explore Bunga Raya request nih buat Bu Kokom. Ini mungkin satu pertanyaan lagi dari Daniel Sanjaya. Apa nih pertanyaannya, Bu? Pak, gimana caranya? Nanti ini mungkin kita ada sedikit ini nih, tunggu dulu sebentar. Pokoknya sekali lagi buat kawan-kawan yang lagi nonton live kami, jangan lupa subscribe channel kita di @Bincang Luang di YouTube ataupun di IG. Jangan lupa juga follow Bincang Luang. Pokoknya follow biar kita sama-sama berbagi informasi dan wawasan. Tentunya kita akan berbagi informasi seputar dunia pendidikan, ekonomi, sosial, dan budaya. Tentunya bakal nambah wawasan banget nih buat kawan-kawan nih. Di waktu luang kita bincang-bincang, nambah ilmu, nambah pengalaman. Oke, mungkin buat kawan-kawan yang mau bertanya silakan langsung saja DM juga ke IG SMA 1 Bunga Raya atau ke akunnya Bincang Luang. Untuk kawan-kawan yang mau ngobrol-ngobrol bareng sama kita, ada waktu luangnya, silakan aja di DM. Min, kita mau juga dong ngobrol-ngobrol, informasi-informasi seputar ya baik dunia pendidikan, ekonomi, pokoknya sharing-sharing deh, berbagi wawasan buat kita semuanya. Mungkin ada yang request siapa, Min tolong datangkan ini. Min, gitu. Request juga boleh nih. Silakan nanti kalau mau yang request nih. Kalau yang mau sponsor gimana, Pak? Kalau yang mau sponsor boleh juga buat dukung program kita ini yang tetap tetap berjalan, yang lebih menarik ya, Pak. Iya, boleh. Silakan nih. Bahkan ditunggu banget sponsor kita ini. Oke, nih pertanyaan mungkin dari Irfan Kiki mau menanya nih khusus Bu Kokom.
sebelum itu nih ada pertanyaan juga dari Daniel Sanjaya nih. Bu, Pak, bagaimana caranya menyikapi murid yang naksir kepada Bapak Ibu guru? Kasih tahu sama mereka apa nih? Kasih tahu anak SMA. Kita tahu anak SMA merupakan masa pubertasnya. Jadi bagaimana nih menyikapinya buat anak-anak yang naksir? Kayaknya kan pernah ditaksir anak murid juga enggak Bapak Ibu nih? Aduh, kalau Pernah itu. kalau itu. Oh, pernah. Oh, Pak pernah juga Fauzan mungkin Bapak nih. pernah nih. Pasti pernah. Gimana Jadi nih? pengalaman kan bukan berdasarkan dari diri kita, tapi menyikapinya gimana nih? dari guru lain juga ada. Iya. Jadi kalau menyikapinya sebenarnya itu adalah suatu hal yang lumrah sebenarnya. Kita sebagai seorang figur itu kan memang harus mempunyai suatu daya tarik. Karisma itu harus kita punya, Pak. Iya, benar-benar. Dan siswa itu memang wajib untuk mencintai kita, Pak Ibu. Ya, jadi memang benar-benar kalau misalkan anak suka sama guru, jangan langsung dipotong, tapi biarkan itu jadikan suatu motivasi anak tersebut untuk biar dia tetap rajin belajar, tapi akan pelan-pelan dikasih pengertian, Pak. Iya. Harus dikasih pengertian bahwasanya ya dengan jarak umur yang sekian cocok atau enggak, tapi tidak menutup kemungkinan sih, Pak. Banyak kok contoh-contoh yang guru menikah dengan siswanya. Banyak juga. Supaya kita harus bisa menyikapinya dengan baik. Kira-kira malah jadikan itu motivasi Iya, belajar untuk betul siswa itu sekali. meningkat. Yang penting jangan sampai hati siswa itu terluka. Iya, yang penting. Oke, selanjutnya ini pertanyaan dari Ivan Kiki. Mau nanya nih khusus Bu Kokom, mungkin ini Bu Kokom aja yang ditanya ini. Apa perasaan Ibu Kokom saat digoda anak muridnya saat ngajar? Kayaknya favorit ya Bu Kokom nih ya di Kayaknya sekolahnya banyak ya. fans saya di sini ya. Fansnya ya Bu Kokom nih ya. Aku jadi malu. Oke, apa perasaan saya ketika apa tadi pertanyaannya? Digodain murid saat ngajar. Oh, digodain. Kalau digodain Biasa aja. biasa aja sih. Biasa aja. Karena antara kalau, orang tua iya. dan anaknya lah Iya. seperti itu ya. Benar, harus ada batasan Harus ada antara guru batasan. dan siswa. Oke, mungkin begitu aja untuk Irfan Kiki. Oke, mungkin yang mau bertanya lainnya silakan langsung aja DM di IG Mas Bunga Raya. Mungkin ini pesan-pesan untuk Bapak Ibu guru, Bu Kokom dan Pak Fauzan spesial Hari Guru ini. Iya. Gimana mau yang disampaikan? Oh. Spesial buat Bapak Ibu guru kita mungkin kan di Hari Guru Hari Guru Dunia bahkan ini. Oh iya, kalau pesan-pesan saya sih tetap yang ikhlas Bapak Ibu, sekuat tenaga amalkan apa yang Anda punya semuanya. Meskipun kita masih muda, masih belajar, teruslah belajar dan teruslah berkarya. Karena melakukan yang terbaik itu insya Allah balasannya pun akan jauh lebih baik. Iya. Kalau saya sih Kalau dari Bu Kokom gimana? berterima kasih untuk seluruh guru di karena ini Hari Guru Sedunia. Iya, Hari Terima Guru kasih Sedunia. untuk guru-guru di dunia udah mau ikhlas mengajarkan anak-anak muridnya sampai sampai kapan-kapan. Sampai sukses bakar anak muridnya. Iya betul. Oke, mungkin itu tadi sedikit kata penutup dari Bu Kokom dan juga Pak Ihsan. Juga saya Kak Dokling juga mengucapkan selamat Hari Guru internasional bahkan dunia ini kepada seluruh guru-guru yang ada di seluruh dunia, di seluruh pelosok negeri, di seluruh pelosok dunia yang menjadi guru. Selamat Hari Guru buat Bapak Ibu guru sekalian. Semoga semakin sukses, semakin berkah, sehat selalu, dimurahkan juga rezekinya juga. Semoga menghasilkan anak-anak yang cerdas, bisa juga pokoknya memberikan terbaik untuk dunia ini. Amin. Oke guys, mungkin terakhir nih kali ini buat para penonton setia mungkin ada sedikit kuis nih. Pertanyaannya nih langsung aja ya. Kita kuis apa? Iko-ikoan nih buat para penonton setia nih. Nih pertanyaannya langsung aja nih ya. Pak tuh buat pertanyaan mungkin atau mungkin langsung dari saya aja, oke? Ini langsung dari saya nih. Dari host aja. Oke, mungkin dari saya pertanyaannya kapan dimulai ini? Tanggal berapa nih? Tanggalnya? Tanggal berapa? Awal mula Hari Guru Sedunia ini. Mungkin kalau penonton yang stay tune dari awal tadi tentu tahu nih tanggal berapa sih Hari Guru Sedunia ini dirayakan Teacher Day ini nih. Oke, silakan yang mau jawab silakan DM dengan syarat dan ketentuannya.
Pokoknya syaratnya satu harus follow IG Bincang Luang, yang kedua harus follow juga IG SMA 1 Bunga Raya. Terus jangan lupa subscribe channel kita di Bincang Luang YouTube. Di YouTube Bincang Luang, YouTube-nya ada di bawah sini nih kalau nggak tahu, di YouTube Bincang Luang podcast. Pokoknya jangan lupa subscribe, like dan komen di channel YouTube-nya. Cara ininya Pak? Cara gimana? Menjawabnya tuh Cara gimana, menjawabnya Pak? langsung saja DM di akun Bincang Luang. Biar ketahuan kan DM-nya di akun Bincang Luang aja nih. Pokoknya jangan lupa subscribe dan komen tentunya. Oke, mungkin hari ini spesial Hari Guru Sedunia. Mungkin juga kita bincang-bincang di waktu luang. Sekali lagi selamat Hari Guru untuk seluruh guru di seluruh dunia. Semoga sehat selalu dan juga semoga sukses untuk guru-guruku. Kayak mungkin waktunya kita nggak sampai lama nih. Iya. Oke, baik, saya Kakak Dokling mohon undur diri. Kami dari The Lajang Production mengucapkan Selamat Hari Guru Sedunia. Salam bahagia. Salam bahagia. Jangan lupa bahagia.